Halo anak-anak, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Nah, bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Ibu harap kabarnya hari ini dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat untuk belajar. Nah, anak-anak, kita hari ini mempelajari tema 1 hidup rukun dengan subtema kedua, hidup rukun di tempat bermain. Nah, kamu juga bisa membuka bukumu, buku tematikmu, halaman 81 ya, Nak. Nah, kita langsung saja. Lani akan berlatih menari di rumah Siti. Ibu Siti akan melatih menari. Lani gemar menari, tetapi ia malu menari di hadapan teman-teman. Lengkapilah percakapan di bawah ini sesuai dengan gambar. Nah, coba kita lengkapi percakapan di bawah ini anak-anak. Nah, kita amati dulu. Di sini percakapan si ibu adalah silahkan masuk Lani. Nah, kira-kira apa ya isi percakapan dari si Lani? Nah, coba kita lihat. Nah, bisa saja ini isi percakapan dari Lani. Selamat sore Bu, apakah Siti ada Bu? Silahkan masuk Lani. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, di sini juga ada percakapan antara Siti dan Lani. Nah, di sini percakapan Lani adalah saya malu Siti. Nah, kira-kira apa ya? Apa ya yang dikatakan oleh si Siti? Coba kita lihat. Ayo Lani, kita latihan menari bersama. Coba kita lihat percakapan yang berikutnya. Udin dan Edo mengajak Lani bergabung untuk latihan menari. Nah, coba lihat. Di sini ada percakapan Udin dan Edo. Ayo Lani, bergabung bersama kami. Kira-kira apa ya yang dijawab oleh Lani? Coba kita lihat. Terima kasih ya teman-teman. Nah, di sini terjadi sikap atau terlihat sikap hidup rukun dengan teman bermain. Coba kita lihat. Di sini si Lani yang tadinya dia malu untuk berlatih menari, jadi tidak malu lagi karena teman-temannya Lani mengajaknya untuk bergabung berlatih bersama supaya dia juga tidak merasa malu. Nah, jadi kawan-kawannya mengajak Siti supaya ikut bersama mereka untuk berlatih bersama. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, Lani, Siti, Udin, dan Edo berlatih menari bersama Ibu Siti. Nah, kemudian mereka pun berlatih bersama-sama. Nah, coba lihat. Ini juga kemarin sudah Ibu perlihatkan contoh gerakan latihan koordinasi antara kepala dan tangan. Masih ingat anak-anak pembelajaran kita yang sebelumnya? Tentunya harus masih tetap diingat. Oke anak-anak, kita lanjutkan ya nak. Lani senang bisa berlatih menari bersama. Lani menuliskan pengalamannya. Nah, di sini Lani pun menuliskan pengalamannya yang senang menari bersama teman-temannya. Coba dengarkan Ibu membacakannya ya. Berlatih menari. Sebentar lagi peringatan Hari Kemerdekaan diselenggarakan. Banyak kegiatan yang akan dilakukan. Ada pawai, perlombaan, dan malam kesenian. Aku melihat Siti sedang berlatih menari. Aku ingin sekali ikut menari. Akan tetapi aku malu kepada teman-temanku. Siti mengajakku ikut menari. Ayo ikut datang berlatih di rumahku Lani, kata Siti. Kini setiap sore aku berlatih menari di rumah Siti. Ibu Siti melatih kami dengan sabar. Kami sudah bisa menari dengan kompak. Nah, inilah pengalaman dari si Lani. Siti dan Lani ingin menampilkan tarian dengan baik. Mereka ingin menjaga kerukunan dan kekompakan. Bagaimana sebaiknya sikap Siti dan Lani? Nah, anak-anak, bagaimanakah sebaiknya sikap Siti dan Lani? Tentunya mereka harus tetap saling hidup rukun, saling membantu dan saling menghargai supaya penampilan tarian yang mereka tampilkan nanti di pentas seni bagus dan terlihat menarik. Nah, dan dapat juga menarik perhatian penonton yang akan menonton penampilan tarian mereka. Menjaga kekompakan dengan teman bermain sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, di sini juga menjaga kekompakan dengan teman bermain sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, apakah kalian ingat
dengan lambang Pancasila di bawah ini. Dan bagaimana bunyi silanya? Nah anak-anak, apakah kalian masih ingat ini lambang Pancasila yang keberapa dan bagaimana bunyinya? Harus tetap diingat ya anak-anak. Kemarin juga sudah Ibu jelaskan mengenai Pancasila, bunyi Pancasila dan juga simbolnya. Ya, itu adalah lambang sila ketiga Pancasila yang bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Nah, sekarang penerapan sila ketiga dengan teman bermain apa ya? Nah, anak-anak, ini adalah lambang bunyi sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Apa namanya ini anak-anak? Iya, ini adalah lambang sila ketiga yaitu pohon beringin. Nah, contoh penerapan sila ketiga Pancasila dengan teman bermain adalah yang pertama, bermain dengan teman dari berbagai suku dan agama. Nah, anak-anak, ini maksudnya adalah kita harus bermain dengan semua teman, baik itu dari suku dan agamanya yang berbeda. Dan tidak boleh pilih-pilih teman. Jangan yang hanya satu suku saja, yang satu suku satu agama yang ditemani. Tidak boleh ya. Harus juga dari berbagai suku dan agama. Nah, harus begitu ya anak-anak. Tidak boleh pilih-pilih teman. Oke? Nah, yang kedua, menjaga kekompakan dengan teman saat bermain. Nah, ini juga yang harus perlu diterapkan dalam bermain. Harus menjaga kekompakan dengan teman saat bermain. Nah, menjaga kekompakan ini juga perlu ya anak-anak supaya kita dengan teman kita juga tetap terjalin hidup rukun, tidak ada keributan. Oke, dan yang ketiga, mau menerima kekurangan teman. Nah, ini juga sangat penting anak-anak, mau menerima kekurangan teman. Nah, misalnya kalau teman kita itu dia ada yang kekurangan, misalnya dia mau menerima kekurangan teman. Nah, ini juga anak-anak harus perlu kita terapkan dalam bermain. Harus mau menerima kekurangan teman, tidak boleh mengejek kekurangannya. Misalnya dia bandal atau dia malas, tidak boleh. Kita juga harus menerima apa kekurangan teman kita. Nah, yang keempat, tidak mengejek teman yang kalah bermain. Nah, ini pasti kita sering. Nah, ini pasti juga sering anak-anak melakukannya dalam bermain kan. Nah, itu tidak boleh ya anak-anak. Kita tidak boleh mengejek teman kita yang kalah bermain. Kalau misalnya kita yang menang, tidak boleh kita tinggi hati. Kita harus tetap rendah hati supaya kita juga makin banyak temannya. Tidak boleh mengejek temannya, oke? Kita itu harus sesama teman itu harus saling menyayangi, saling membantu. Seperti itu ya. Nah, Ibu harap ini poin-poin yang 4 ini kamu terapkan dalam kehidupanmu sehari-hari, terlebih dengan teman bermainmu. Ya anak-anak, oke? Nah, anak-anak, sampai di situ pembelajaran kita hari ini. Ibu harap dari apa yang Ibu jelaskan dapat anak-anak Ibu semuanya pahami. Apabila ada nanti pembelajaran yang Ibu jelaskan kurang mengerti, boleh ditanya Ibu secara pribadi nanti lewat WA ya. Oke? Tetap semangat anak-anakku. Nah, sekarang tugasmu di rumah adalah yang pertama, buatlah cerita pengalamanmu yang berhubungan dengan sila ketiga Pancasila di tempat bermain. Dan yang kedua, tulislah bunyi sila ketiga, keempat, dan kelima beserta simbolnya. Nah, ini tugasmu. Kamu kerjakan di buku latihan tematik 2. Oke anak-anak, jangan lupa mengerjakan tugasmu karena ini adalah untuk nilai tugasmu. Oke? Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya. Oke anak-anak, tetaplah jaga kesehatanmu dan tetap juga semangat dalam belajar. Oke anak-anak. Dadah.